Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, yakni orang-orang sekutu dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, serta orang-orang Yahudi yang membenci Nabi Muhammad SAW dan ingin menghancurkan orang-orang Islam di Madinah. Dan ketika penglihatanmu terpanah dan jantungmu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat begitu dahsyatnya perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10. Dan salah satu sahabat yang berperan penting di dalam perang Ahzab adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau seorang sahabat dari negeri yang sangat jauh dari musuh utama Islam, yakni Persia. Dia datang dari keluarga pemuka agama Persia. Ayahnya adalah seorang pendeta dari agama Majusi. Maka setiap kali di dalam peribadatan selalu diajak oleh ayahnya, dan itu adalah bentuk pendidikan dari seorang ayah kepada anaknya. Tetapi hari demi hari dilalui oleh Salman Al-Farisi, beliau tidak nyaman. Maka suatu ketika dia berada di kebunnya yang luas, dia melihat peribadatan dari orang-orang Yahudi. Maka kemudian dia tertarik untuk mengikuti agama Yahudi. Maka orang tuanya membiarkan dia tertarik pada agama itu. Salman melihat bahwa ada sisi yang lain dari agama Yahudi yang dia tertarik padanya. Maka kemudian dia belajar kepada pendeta Yahudi tadi sampai kepada pendeta-pendeta yang dari sisi keilmuan sudah sangat mendalam. Tetapi suatu ketika beliau radhiyallahu an melihat keburukan-keburukan daripada para pendeta itu, yaitu mereka memperkaya dirinya dengan mengumpulkan harta dari umat-umatnya. Kemudian Salman Al-Farisi tidak tertarik dengan agama Yahudi, maka beliau melakukan perjalanan lagi untuk mencari agama, karena beliau melihat suatu ketika dia menemukan agama Nasrani. Beliau tertarik untuk mengikuti agama Nasrani. Maka beliau dengan kecerdasannya beliau belajar kepada pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani melihat dari kecerdasan sahabat Salman Al-Farisi, maka dia tertarik. Maka diajari dengan cepat Salman Al-Farisi menerima agama
Nasrani menerima ilmu dengan begitu cepat, dan akhirnya Salman Al-Farisi dijadikan murid kepercayaan dari pendeta Nasrani tersebut. Maka ketika mengikuti pendeta Nasrani, dia melihat lagi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat apa yang dilakukan oleh pendeta Yahudi dahulu. Ternyata sama saja. Mereka pendeta-pendeta ini memperkaya dirinya, mengumpulkan hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk kemaslahatan umat. Maka Salman Al-Farisi kemudian bertanya kepada pendeta tadi, meminta petunjuk, masih adakah agama yang lurus? Maka pendeta ini menunjukkan bahwa di negeri Arab itu ada seseorang yang lurus dengan memberikan ciri, yakni salah satunya bahwa seseorang itu, tempat belajar itu, guru yang akan kamu temui, dia adalah seorang yang dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Kemudian berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu an menuju kota Arab, dan suatu ketika bertemulah dia dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau belum kenal Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah mendapati ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dari apa yang diberikan pendeta sebelumnya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an ini mengetes Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang disampaikan Yahudi. Ketika Salman itu mensedekahkan kurma hasil kerjanya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menolaknya. Tapi kemudian Salman Al-Farisi memberikan hadiah kurma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Maka sejak saat itu Salman Al-Farisi radhiyallahu an masuk ke dalam agama Islam, dan semakin baiklah keislamannya. Nah, di perang Ahzab ini Salman Al-Farisi radhiyallahu an memberikan ide yang sangat luar biasa, yakni ketika dalam kondisi terkepung seperti itu, beliau Nabi Muhammad SAW memberikan strategi kepada para sahabat, maka Salman memberanikan diri. Karena kondisinya dalam keadaan sangat mencekam, Salman Al-Farisi memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ini buah pikiran panjenengan, buah pikiran Anda, atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul SAW mengatakan bahwa ini adalah ide saya pribadi. Karena Salman paham, ketika itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bertentangan dengan apa yang Salman miliki keilmuannya, maka Salman tidak akan membantah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa itu adalah ide pribadi beliau, maka Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika dulu kami orang-orang Persia menghadapi keadaan seperti ini, dikepung oleh pasukan yang sangat banyak, maka kami membuat parit." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ide Salman dilakukan, dan jangan dikira parit yang dibikin itu seperti parit yang ada di negara kita, yang parit ukurannya kecil, Pak, 50 cm atau bahkan cuma 1 meter, maksimal 2 meter. Bukan parit yang seperti itu. Parit yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW dikisahkan itu sehingga kuda itu tidak bisa loncat. Ada yang mengatakan sekitar 7-8 meter. Dan untuk membuat parit itu Nabi Muhammad SAW membagi para sahabat menjadi 10 di antara para sahabat yang ada, untuk saling bekerja untuk membuat parit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kecemerlangan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yakni yang pertama, kecerdasan beliau di dalam mengikuti hati nuraninya untuk berada di atas kebenaran. Ketika dia melihat suatu keburukan, maka hatinya menolak dari keburukan itu.
maka dia berpaling terus mengikuti kebenaran sehingga beliau mendapatkan kebenaran yang hakiki dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, beliau bertanya dengan adabnya kepada Nabi Muhammad SAW apabila itu adalah sekedar ide dan ada ide yang lebih baik, maka beliau sampaikan. Tetapi ketika itu yang tampil adalah wahyu, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Dan kita sebagai seorang muslim, ketika kita melihat wahyu atau hadis Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu juga. Maka ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di benak seorang muslim cuman satu, yakni sami'na wa ata'na. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.